Di sepanjang Oktober 2025 ini, sorotan terhadap program makan bergizi gratis atau MBG nampaknya tak kunjung mereda. Di banyak tempat, laporan keracunan masih bermunculan, meninggalkan kecemasan bahkan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Padahal program ini digadang-gadang jadi program unggulan agar setiap anak bisa mendapat asupan gizi yang layak. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya evaluasi dilakukan agar niat baik ini tak justru menimbulkan masalah baru? Pada periode Oktober ini, dugaan keracunan massal akibat MBG melanda Yogyakarta, Banjarmasin, dan Kabupaten Seram. Jumlahnya hampir 700 siswa. Tak hanya di lokasi-lokasi tersebut, kasus tahu goreng isi plester dalam menu makanan bergizi gratis di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bahkan viral di media sosial pada Senin 20 Oktober 2025. Adapun kasus terakhir keracunan MBG dialami siswa TK hingga SMA di Kabupaten Seram bagian Barat Maluku. Sebanyak 232 siswa dirawat di 2 puskesmas. Berdasar laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, jumlah korban keracunan MBG per 19 Oktober 2025 terus meningkat mencapai lebih dari 13.000 orang. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyoroti maraknya kasus keracunan massal yang menimpa penerima program makan bergizi gratis di berbagai daerah. YLKI menilai pemerintah belum sepenuhnya siap menjalankan program berskala nasional tersebut, terutama dari sisi pengawasan dan standar keamanan pangan. Ketua Harian YLKI, Niti Emiliana, menyebut rangkaian insiden keracunan di sejumlah daerah menunjukkan lemahnya sistem kontrol kualitas dan keamanan makanan. Tak hanya itu, payung hukum terkait aturan program ini juga telah dibentuk. Kami juga menyoroti kenapa payung hukumnya baru diterbitkan ketika memang sudah ramai-ramai ada permasalahan. Kenapa enggak dari awal dulu perencanaannya, karena kami melihat ini program yang terburu-buru, ketidaksiapannya pun juga masih berantakan. Yang penting adalah janji kampanye, program berlangsung, selesai. Di sisi lain, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dari 1,4 miliar porsi MBG, kasus keracunan yang dilaporkan hanya berjumlah sekitar 8.000, yang berarti kasus keracunan hanya 0,007%. Sudah lebih 1,3, 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. 1,3 ya. Berapa? 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho menilai tanggapan statistik ini tidak tepat dan tidak layak. Menurut Yanuar, isu keracunan adalah soal nyawa, sebuah dimensi kualitas yang tidak bisa dibenarkan atau direduksi hanya dengan persentase kuantitas keberhasilan. Yanuar juga mengkritik kerangka kebijakan MBG yang diluncurkan secara nasional tanpa melalui proses analisis kebijakan yang matang atau model uji coba yang komprehensif. Sahabat Kompas, program makan bergizi gratis ini seharusnya jadi simbol kepedulian negara terhadap generasi penerus bangsa, bukan justru sumber kekhawatiran baru bagi para orang tua. Yang dibutuhkan kini tentunya bukan sekedar klarifikasi atau janji perbaikan semata, namun tindakan nyata di lapangan. Pada akhirnya pertanyaannya adalah seberapa serius pemerintah memastikan program ini benar-benar aman, berkelanjutan, dan berpihak pada anak-anak yang seharusnya dilindungi.